Allah yang dia imani itu adalah Allah yang nyata, Allah yang wujud. Walaupun wujud nyata dan terangnya Allah itu tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak pula mengaburkan pandangan hati. Maka jangan diartikan nur itu cahaya. Kalau nur itu bukan cahaya diartikan, lalu apa makna yang sebenarnya? Lihat, nur ini makna yang sebenarnya bukan cahaya, Bapak Ibu. Kalau cahaya nanti pikiran Bapak Ibu itu nanti merah, putih, hijau, baru meletus balonku. Nama anak kita namanya Nur Hayati. Ini contoh. Nur Hayati. Nur Hayati. Apa artinya nih? Cahaya apa? Cahaya kehidupan. Lalu kita terjemahkan, wahai nak, cahaya kehidupan. Melihat nanti itu? Tidak melihat. Coba panggil Nur Hayati sini nak. Pasti dia lihat tuh, karena namanya dipanggil. Tapi kalau diterjemahkan cahaya kehidupan, kesinilah sebentar. Dia nggak tahu. Makanya nur itu jangan diartikan dengan cahaya. Nur itu maknanya, lihat, nur ini, nih, maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, dan segala yang terang, itu adalah nur. Nur itulah sebenarnya nyatanya diri Allah. Pertanyaannya, kalaulah nur itu maknanya terang, jelas, nyata, dan wujud, pertanyaan Ustaz, apakah nur itu yang wujud atau Allah kah yang wujud? Apakah nur itu yang nyata atau Allah kah yang nyata? Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang terang. Disitulah Allah mengatakan, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu benar-benar nyata, terang, jelas, wujud. Nyata, terang, jelas wujudnya Allah itu benar-benar nyata dan terang pada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi inilah yang disebut wujudnya Allah, nyatanya Allah, terangnya Allah itu. Maka pahami, ada langit dan bumi di luar diri, ada langit dan bumi pada diri. Langit dan bumi di luar diri, ini yang kita lihat nih. Tapi langit dan bumi pada diri, yang mana yang katakan langit dan bumi pada diri? Nah, ini lihat. Yang dikatakan langit itu pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut nama dengan ruh. Yang dikatakan bumi ini pada diri Bapak Ibu, itu yang disebut namanya tubuh. Pertanyaannya, kalau langit itu hakikatnya pada diri kita adalah ruh, sedangkan langit itu ada 7 lapis. Mana 7 lapis langit pada ruh ini sebenarnya? 7 lapis langit pada ruh, inilah yang disebut namanya sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Itu maksudnya. 7 lapis langit pada diri Bapak Ibu ini disebut sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Maka disitulah dikatakan Nabi bertemu Muhammad itu, Nabi bertemu Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW bertemu Allah itu di langit yang ke-7. Itu adalah orang yang memandang, orang yang menilik kepada dirinya, yang ruh ini. Makanya langit itu maknanya tinggi. Orang yang berilmu tinggilah yang mampu mengenal dan menemui Tuhan pada diri. Siapa si sama, siapa si basar, siapa si kalam, siapa si hayat? Ya Allah lah tuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Lalu mana yang dikatakan bumi pada diri Bapak Ibu? Ini yang disebut tubuh. Kalau lahir katakan bumi pada dia adalah tubuh, bumi juga ada 7 lapis. Mana 7 lapis bumi pada diri kita?
Itu yang disebut namanya bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. Itu yang bumi itu. Maka Bapak Ibu benar-benar sudah mengenal, sudah berjumpa, bersua dan menyaksikan Allah pada diri sendiri. Dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Makanya Nabi ketika ada sampai di Sidratul Muntaha itu, dilihatnya Tuhan di depan tak nampak, dilihatnya Tuhan ke belakang tak nampak, lihatnya kanan kiri nggak nampak. Tapi ketika dia memandang kepada diri, disitulah dia mampu memandang Allah yang wujud, yang nyata pada dirinya sendiri. Karena Allah cuma yang wujud. Mana wujud Allah? Nih ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini wujud Allah nih ya. Nih. Ini wujud Allah, lihat. Nah. Ini contoh Bapak Ibu ya. Yang wujudullah itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki ini yang disebut wujudullah. Makanya Allah bilang, inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini sudah wujud dan nyata pada dirimu. Aku sudah meliputi wujud manusia. Manusia itu wujud aku. Ini wujudullah. Kalaulah ini wujud Allah, lalu samaknya kemana memandangnya? Samak itu memandang kepada telinganya. Sini sama. Basirnya kemana melihatnya? Basirnya pada mata nih. Kalamnya kemana memahaminya? Itulah pada mulut nih. Ilmunya kemana memandangnya? Itulah pada akal. Irodatnya kemana memandangnya? Itu pada hati, kehendak. Kudratnya kemana melihatnya? Itulah pada kaki. Hayatnya kemana memandangnya? Itulah pada napas yang turun naik keluar masuk melalui batang hidung. Ini yang disebut wujudullah itu. Nyatanya Allah. Nyatanya Allah yang apanya nyata? Nyata akan zatnya. Nih lihat. Nyata sifatnya. Nyata asmanya, nyata pula af'alnya. Jadi diri kita ini tempat memandang nyatanya Allah, nyatanya zat, sifat, asma dan af'al. Nyatanya af'al Allah pada diri insan, inilah yang disebut namanya dengan tubuh. Nah, ini Bapak Ibu, tubuh. Tubuh kita ini yang disebut fi'ilnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang menciptakan dirimu zahir dan batin, lalu aku pula yang memperbuat apa yang kamu lakukan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kulu min indillah. Apa yang ada pada diri enggak pernah ada. Apa yang ada pada diriku inilah abadi yang kekal itu. Sedangkan nyatanya asmanya Allah pada diri insan itulah pada hati. Asmanya itu pada hati. Jadi asma Allah itu di hati. Di situ letak mengingat Allah itu di hati, letaknya faskuruni askurkum. Bila kamu ingat aku di dalam hatimu, aku juga ingat dirimu di dalam rahasia diriku. Nyatanya sifat Allah pada insan itulah pada ruh. Jadi ruh itulah sifat Allah tuh. Nyatanya zat Allah pada insan itu yang disebut namanya sir, rahasia Allah. Rupanya kita ini sebut rahasia zat Allah. Kesimpulannya, siapa yang ingin melihat nyatanya kesempurnaan wujud diri Allah, lihatlah kepada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah. Tapi jangan ngaku Allah, itu aja kuncinya. Karena ilmu ini tidak pernah ilmu jadi-jadinya. Itu letaknya tauhid murni itu. Tauhid murni itu tidak ada lagi yang wujud selain daripada dirinya. Kalau masih ada yang lain selain pada dirinya, belum kita memurnikan Allah itu. Belum kita mengesahkan Allah itu. Masih ada dua wujud di situ. Padahal Allah jelaskan, Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Kul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah ahad. Ahad itu esa. Esa itu satu. Satu itu maksudnya
tiada berbilang. Dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka tidak terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya. Contoh, ini contoh Bapak Ibu. Ini kita anggap tada ya. Tada atau piring. Lalu kita ambil semangka Bapak Ibu, kita potong-potong menjadi 100 potong. Masukkan ke dalam ini. Semangka yang 100 potong masukkan dalam tada ini atau piring nih. Pertanyaan Ustadz, kalaulah 100 potong semangka kita masukkan ke dalam piring ini, pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam piring ini? Tidak. Kenapa tidak bisa Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam piring ini? Karena di dalam piring itu hanya semangka. Kalau di dalam piring ini hanya semangka, maka semangka yang kita dapatkan di piring ini. Karena di dalamnya semangka semuanya. Tak mungkin ada di dalamnya duku, ada rebutan, tak mungkin. Karena semangka yang ada di dalam piring, tentu semangka yang kita dapatkan di situ. Ilmunya apa? Lihat. Allah itu cuma satu-satunya. Tak ada diri yang lain selain pada dirinya. Kalau Allah itu satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, namun dirinya itu bikuli syai'in muhit. Dirinya itu sudah meliputi sekalian alam. Pertanyaannya, kalaulah diri Allah itu satu-satunya yang ada, dia sudah meliputi sekalian langit dan bumi. Pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain diri Allah pada sisi alam ini? Bisa atau tidak? Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu yang lain selain Allah pada sisi alam? Apa jawabannya? Halo? Karena yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka Allah lah yang kita temui, Allah lah yang kita dapatkan pada sisi alam ini. Karena dia cuma yang ada. Oleh karena itu, sisi alam inilah kata Allah, inilah bentuk rupa diriku. Sisi alam ini bentuk rupa diriku. Kalaulah sisi alam ini bentuk rupa diriku, maka sisi alam inilah yang disebut rahasia untuk memandang nyatanya akan wujud diriku. Kalaulah sisi alam ini rahasia memandang wujud nyata diriku, kalau begini bentuknya, ini juga rahasia wujud diri Allah. Kalau ini adalah rahasia nyatanya wujud diri Allah, kalau begini bentuk dan rupanya apa namanya? Nah, ini juga rahasia wujud Allah. Kalau ini bentuk dan rupanya apa namanya? Nah, ini juga Bapak Ibu, ini juga rahasia nyatanya diri Allah. Kalau ini adalah rahasia nyatanya wujud diri Allah, kalau begini bentuknya apa sebutannya? Insan, manusia. Kalau begini bentuk insannya siapa namanya? Daniel. Insan itulah nama yang ke-100. Daniel itulah nama yang ke-101 daripada insan itu. Itu ada pada diri. Situ sempurnanya berdoa itu. Jadi berdoa jangan keluar diri. Berdoa itu pada diri. Makanya Allahumma. Apa artinya itu? Ya Allah. Maknanya Allahumma itu Allah Muhammad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zat nyata pada tubuh. Jadi kenali Allah dan Muhammad pada diri, di situ sempurnanya itu. Baru Allahumma yakun, baru jadi di situ dia. Ini ilmunya Bapak Ibu. Betul-betul Allah itu Ahad Esa, tak terpandang diri yang lain. Setelah kita paham, Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada, sempurna pada diri. Rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan disebut kita ini Allah. Jangan dikatakan Allah itu jadi manusia. Tidak pernah Allah jadi manusia. Akan tetapi manusia itu, itulah tajali nyatanya Allah. Itu mesti dipahami. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Kalau ada Allah, ada makhluk, ada Allah, ada sesuatu, syirik itu Bapak Ibu.
Lalu di mana letak pahamnya? Allah laisa kamisli syai'un. Nanti pasti ada orang bertanya sama Bapak Ibu tuh. Allah kan laisa kamisli syai'un. Apa artinya tuh? Allah tidak serupa dengan sesuatu. Lihat. Pertanyaan Ustaz tadi, adakah yang lain selain Allah? Kalau tidak ada yang lain selain Allah, maka siapa yang dikatakan sesuatu itu? Nah, sesuatu itu tiada lain nyatanya rupa diri Allah. Makanya Ustaz katakan, jangan disandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu tidak pernah ada, lalu siapa sesuatu itu? Sesuatu itulah bentuk lain daripada rupa nyatanya akan dirinya. Ini ya sesuatunya, ini sesuatu namanya. Sesuatu itulah wujud nyatanya rupa diri Allah. Jadi jangan disandingkan Allah dengan yang tidak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu sesuatu itu apa? Sesuatu itulah wujud nyatanya diri Allah. Kita pulangkan ke atas. Apa kata Nabi? Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Rupanya yang dikatakan sesuatu ini nur yang sesuatu. Yang disebut alam nur. Yang disebut makhluk adalah nur. Karena dia zahir disebut alam. Karena dia zahir disebut namanya sesuatu. Karena dia zahir disebut namanya makhluk. Karena dia zahir disebut namanya baharu. Karena dia zahir disebut namanya muhaddas. Karena dia zahir, inilah yang disebut namanya dengan sifat. Ini yang sifat Bapak Ibu, sifat. Nah, nur itu yang sifat Allah. Ya Allah itu zat. Nah, kalau memahami gitu. Nyatanya zat itu kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Ya. Nyatanya zat kena sifat, zahirnya sifat itu kena zat. Kalau kita ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Kenapa? Sifat inilah kenyataan zat itu yang sesungguhnya. Diganti namanya, tambah bingung kita situ. Sifat inilah yang bernama Muhammad. Zat itu yang bernama Allah. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kenapa? Muhammad itulah nyatanya rupa diri Allah itu. Cuma kalau disampaikan Muhammad, yang teringat Nabi Muhammad pula. Hati payahnya tuh. Nur Muhammad maksudnya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah sempurna lah dia pada alam semesta. Sempurna pada diri Rasulullah. Maka disitulah Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Pada saat Nabi ditanya, mata Nabi ya Rasulullah. Kapan engkau jadi Nabi ya Rasul? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruhal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi Nabi. Sedangkan Adam baru dalam proses antara ruh dengan jasad, aku udah dulu Nabi. Itu maksudnya, kata Rasul, ja'alani fatihan wa khatiman. Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka, dan Allah juga jadikan diriku ini sebagai penutup. Maksudnya, Allah jadikan diriku sebagai pembuka, bahwa nur itulah pembuka nyatanya alam ini. Adanya alam semesta itu kena nur. Akulah pembuka itu. Dan aku sebagai penutup, tubuhnya aku, zahirnya aku ini datang kemudian. Makanya beliau itu penutup segala para nabi dan rasul. Nah, kalau diambil ilmunya, batinnya Rasulullah itu lebih tua daripada Adam. Apa maksudnya itu? Dari sisi ruhani, batinnya Muhammad itu lebih tua daripada Adam. Sedangkan zahirnya Muhammad itu lebih muda pula dari segala nabi dan rasul. Situ letaknya Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad yang batin. Itulah nur itu maksudnya. Bagaimana awalnya, begitulah akhirnya Bapak Ibu. Inilah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan rupa wujud Allah itu pada masing-masing diri kita ini. Tapi diri kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Akan tetapi nyatanya wujud diri Allah itu. Maka setiap amal yang dilakukan, itulah yang disebut namanya amal ma'rifat. Setiap amal yang kita perbuat, itulah namanya amal daimun. Jadi sholat itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bayangkan pula Allah nanti di langit. Allah. Syirik Bapak Ibu. Padahal Allah yang diingat itu sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Ini dia. Jadi pertemuan kita dengan Allah,
Perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri masing-masing. Disitulah tegak berdiri betul itu. Siapa yang berdiri tegak betul? Allah. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang sholat Muhammad. Jangan engkau mengatakan engkau yang berdiri, ruku, sujud, duduk. Ana rabbaka usolli. Aku yang sholat itu, aku yang berdiri itu, aku yang ruku, aku yang sujud, aku yang duduk. Karena tidak ada di siapa-siapa di situ. Ini yang wujudullah itu. Maka ketika itu nikmati aja sholatnya. Hadap wajah ke tempat sujud. Nah, hadap wajah ke tempat sujud. Hadap dada ke kiblat, ke Ka'bah, bukan ke Israel. Nah. Hadap hati sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri. Mulut membaca ayat surat. Kuping, telinga mendengarkan bacaan surat. Akal pikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh. Mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan rasa menikmati. Dialah yang menikmati perbuatan dirinya sendiri di situ. Allahu Akbar. Udah. Jadi tidak ada angkat tiga-tiga. Allah, anda pelajari lagi, ulang lagi. Sekali aja putus. Makanya di dalam sholat itu pahami namanya maqam kalamullah, maqam mi'raj, maqam tawajuh. Ya. Jadi kalau udah paham kita itu, insya Allah. Ya, maqam munajat, pahami makom-makom dalam sholat. Itu masih duduknya di torikat tuh. Nah, kalau sudah duduknya di ma'rifat, tidak ada pagi makom-makom, memang dialah tuh, nikmati aja lah. Allahu Akbar. Tidak ada lagi menyata-nyatakan juga lagi, jangan dibayang-bayangkan juga, makin dibayangkan makin menghilang dia, makin dikejar makin lari dia, makin diingat makin lepas dia. Sadari sesadar-sadarnya. Ini yang disebut makom Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu puncak kesadaran, puncak penghabisan, puncak tertinggi. Muntah, tahu muntah? Makan nasi sebanyak-banyak itu muntah. Kalau dekat muntaha. Kalau keluar semuanya. Itu puncak kesadaran namanya. Orang yang telah duduk pada makom Sidratul Muntaha, itu yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan itu makom Aryan. Tahu makom Aryan? Makom Aryan itu makom telanjang. Makom telanjang itu bukan menanggalkan ini. Ditangkap orang, kita nanti dibilang orang tahu DGJ nanti. Makom Aryan itu makom melepaskan rasa kepemilikan. Melepaskan rasa kemelekatan yang merasa wujud, yang merasa bersifat. Lepaskan itu. Jangan merasa wujud, jangan merasa sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah, dan hayat. Lepaskan itu semua daripada diri kita.